Selamat siang, perkenalan saya Nisa, nutrisionis diet Ella. Oke, Tuan D, terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk melakukan eh, call. Dan kegiatan hari ini kita akan membahas terkait data assessment yang sudah saya dapatkan kemarin ya. Oke, jadi eh, untuk data-data yang Tuan B nanti sampaikan, tidak perlu khawatir ya, akan disebarluaskan kemana, karena saya akan menjaga privasi dari Tuan B sendiri. Oke. Nah, untuk Tuan B, kita langsung masuk ya ke bagian asesmen. Jadi untuk asesmen di sini, usianya Tuan B di 32 tahun, dengan berat badan terakhir di 92 kilo, kemudian untuk tinggi badannya di 172 cm ya. Oke, nah setelah dihitung kemarin status gizinya atau indeks massa tubuh Tuan B ini ada di angka 31,2. Nah, di mana 31,2 ini dikatakan atau tergolong yang namanya obesitas tingkat 2 nih, gitu. Untuk normalnya itu ada di angka 18,5 sampai di 25. Tuh. Nah, sekarang untuk berat badan idealnya Tuan B itu ada di angka berapa sih, ya? Jadi kalau berdasarkan tinggi badannya Tuan B, untuk berat badan idealnya ada di angka 64,8 kilo. Nah, kemudian kemarin juga sudah dihitung ya untuk data asupannya, kebutuhan asupan Tuan B ini dalam satu hari itu kebutuhannya sebenarnya berapa banyak. Jadi untuk kebutuhan basal atau kebutuhan minimalnya yang harus dipenuhi itu ada di angka 1.636 kilokalori. Nah, dari mana sih kita mendapatkan 1.636 kalori gitu ya? Jadi itu didapatkan dari berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Tuh. Kemudian uh, untuk uh, kebutuhan yang sudah ditambah dengan aktivitas fisik ya seperti olahraga atau bekerja itu didapatkan di angka 2.127 kilokalori dengan karbohidrat 319 gram, protein 80 gram, dan lemaknya di 59 gram. Kemudian Tuan D ini juga kemarin ada keluhan kolesterol dan asam uratnya tinggi ya. Oke, kemudian untuk riwayat penyakit atau keluhan yang sedang dirasakan saat ini, yaitu nyeri di bagian lutut sama ada masalah lambung kronis dan sembelit. Dan untuk data asupan yang kemarin sudah dilakukan menggunakan food record 1 kali 24 jam, itu didapatkan nih untuk energi, karbohidrat, protein, dan lemaknya. Ya, di mana untuk asupan energinya Tuan di saat ini ada di angka 922 kilokalori, proteinnya ada di angka 64,52 gram, karbohidratnya di 73,48 gram, dan lemaknya di 44,23 gram. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan kebutuhannya, ini memang masih di bawah 80% ya rata-rata. Terutama dari energi, protein sudah bagus, jadi yang masih di bawah itu energi, karbohidrat, dan lemaknya. Gitu, masih di bawah 80%. Atau masih dikatakan defisit. Ya, kalau untuk proteinnya sudah cukup baik, yang ke 80,65%. Jadi asupan yang dikatakan baik itu adalah ketika nilainya di angka 80 sampai 100%. Nah, karena kebutuhan kalori Tuan B ini di 922 kilokalori, di mana BMR-nya tadi atau kebutuhan basalnya di 1.636 kalori, itu masih perlu adanya peningkatan ya sama untuk karbohidrat dan lemaknya yang masih di bawah 80%, itu juga perlu adanya peningkatan juga. Seperti itu. Hmm, Kemudian untuk karbohidrat
karbohidrat juga perlu peningkatan. Nah, tapi untuk lemak di sini yang akan kita tingkatkan adalah lemak baik ya, gitu. Jadi biar kandungan kolesterol dan purinnya nanti ke depannya tuh bisa normal gitu ya, bisa dicapai dengan baik. Oke. Nah, kemudian untuk BMR sendiri atau basal metabolic rate atau kebutuhan basal ya, itu adalah kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh. Ya, kenapa sih kita nggak boleh konsumsi kalori di bawah kebutuhan basal? Ya, karena itu bisa yang namanya memperlambat metabolisme tubuh. Mungkin saat ini Tuan B merasa nih berat badannya stuck di situ-situ aja gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor utama yang menyebabkan berat badannya stuck gitu ya, karena tadi melambatnya metabolisme tubuh gitu. Kemudian akan timbul efek samping yang lain juga kayak lemas, terus pusing, anemia, rambutnya rontok dan lain-lain. Tuh, apalagi kan Tuan B saat ini uh, setiap harinya kegiatannya itu cukup aktif ya. Gitu. Jadi bekerja nih dari jam 8 sampai jam 5 sore, terus ada olahraga juga gitu. Makanya butuh banget yang namanya asupan yang seimbang. Seperti itu. Nah, untuk asupan sayur buah ini juga masih dikatakan kurang ya kalau dilihat dari data asupan record food record yang kemarin gitu. Jadi masih mencapai di 36%, di mana itu masih di bawah 80% juga nih. Gitu ya. Jadi perlu ada peningkatan asupan sayur dan buah setiap harinya karena selain sumber vitamin dan mineral sebagai sumber serat juga ya. Jadi memang si serat ini fungsinya sangat dibutuhkan nih ketika kita mungkin sedang melakukan penurunan berat badan atau peningkatan berat badan gitu ya. Karena bisa membantu kalau untuk penurunan berat badan bisa membantu tubuh menahan rasa lapar lebih lama, terus mencegah konsumsi makan berlebihan, sama terjadi sembelit juga, mencegah terjadi sembelit seperti yang sedang dirasakan oleh Tuan B saat ini. Kemudian untuk goals-nya yang pertama pastinya kita akan meningkatkan intake kalori ya agar mencapai eh, kebutuhan kalorinya Tuan B ya dalam satu hari. Terus asupan kolesterol juga bisa eh, diturunkan biar kolesterol yang normal, purinnya juga biar asam uratnya normal. Kemudian untuk karbohidrat itu bisa kita tingkatkan ya untuk mencegah hipoglikemi. Selain itu asupan serat bisa kita tingkatin juga untuk mencegah asam lambung seperti itu. Dan yang pastinya untuk mencapai status gizi yang normal. Nah, karena Tuan B ini ingin menurunkan berat badan gitu ya, jadi perlu adanya penurunan kalori atau defisit kalori sekitar 300 sampai 500 kalori gitu. Tapi untuk di awal kita bisa turunkan dulu nih di 300 kalori gitu ya. Jadi dari 2127 kalori diturunkan di 300 kalori jadi 1827 kalori. Itu yang nanti akan Tuan B konsumsi dalam satu harinya. Proteinnya nanti akan diberikan sekitar 15% dari kebutuhan eh, kalori sehari, itu di angka 68,51 gram, di mana sumber protein ini dari protein nabati dan hewani tentunya, yaitu seperti ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacang. Untuk lemak, nanti bisa diangkat 25% gitu ya dari total kebutuhan sehari, yaitu di angka 50,75 gram. Dan untuk lemaknya bisa kita pilih yang lemak tak jenuh ganda, ya, dengan yang tentunya mengandung omega 3 nih, kayak alpukat, kacang-kacang, ikan. Untuk karbohidrat bisa kita berikan di 60% dari total kebutuhan, yaitu sebesar 274 gram per harinya, dan dipilih karbohidrat kompleks seperti nasi putih, nasi merah, kentang, pasta, bihun, dan lain-lain. Kalau yang dihindarkan itu adalah karbohidrat sederhana ya, seperti pie, cake, atau kue-kue manis lainnya.
Untuk serat, nanti dianjurkannya dari sayur dan buah. Untuk sayurnya 3 porsi per hari, dan untuk buahnya di 2 porsi per hari. Itu dianjurkan juga untuk makan 3 kali dalam 1 hari dan 2 kali snacking. Kemudian untuk Tuan B ini kan ingin menurunkan berat badan sebanyak 15 kilo ya. Nah, jadi untuk penurunan berat badan yang sehat dan aman dalam 1 bulan itu sekitar di 2 sampai 4 kilo. Jadi kalau kita lihat bisa sekitar di 3 bulan untuk penurunan 15 kilo. Seperti itu. Dan untuk makanan yang disarankan pengolahannya itu seperti ditumis, kukus, panggang, rebus gitu. Jadi dikurangin makan makanan yang memang digoreng, bersantan, mengandung natrium tinggi atau makanan yang manis itu dikurangi. Untuk olahraga bisa diperbanyak dulu ya yang sifatnya itu kardio seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda atau olahraga yang sifatnya low impact. Gitu. Nanti untuk di bulan kedua kita evaluasi lagi seperti apa. Nah, nanti baru bisa dikombinasikan ya antara kardio dan olahraga strength. Untuk monitoring dan evaluasi, nanti kita akan melakukan pengukuran berat badan, komposisi tubuh dan lingkar pinggang 1 kali seminggu di pagi hari ya sebelum konsumsi makan atau minuman apapun dan kalau bisa sesudah BAB atau BAK. Kemudian pastinya memantau asupan makannya juga ya, diusahakan 3 kali makan utama dan 2 kali snacking dengan pedoman gizi seimbang, serta memantau nilai lab kolesterol dan asam uratnya. Gitu. Kemudian untuk program dietela yang cocok nih untuk Tuan D gitu ya, yaitu adalah program Intensive Body Goals Essential atau Weight Management 90 hari atau 3 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sudah saya buatkan untuk siklus menu 10 hari ya, yang sifatnya personalized sesuai dengan preferensi makannya Tuan B. Jadi akan berbeda ya untuk meal plan Tuan B dengan meal plan kliennya yang lain. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang.